Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa wal-ifada wal-istifada wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Awalnya menjelaskan ulama wa salihin wa hudur majalis ilmi wa dzikrullah wa dzikr rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tilka amrihima wal qurbi minhuma wa ta'alluq bihima wa iktisab al hasanat wa rafu darajat wa hifdhu al awqat wa kana wa salaf salih عليهم رضوان الله عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وإيمانا كاملا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية الكاملة الدائمة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني. ربي زدني علما وألهمني بالصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita mengucapkan kalimat yang baik. Allah izinkan kita mendengarkan kalimat yang baik. Allah izinkan kita duduk dengan orang-orang ahli zikir. Allah kumpulkan kita dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan kebaikan yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, sebab Allah terus-menerus berikan kebaikan sampai di surga bersama Nabi Muhammad. Amin. Sertakan juga orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami, sahabat kami, anak keturunan kami, dan siapapun yang kumpul menjadi orang-orang yang baik dan istiqamah selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga anak-anaknya, anak keturunannya selalu baik insyaallah, ahli Al-Quran, ahli sunnah, ahli menghormati manusia, ahli menjaga Republik Indonesia, dan juga ahli dalam menghormati yang tua dan cinta kepada sesama insyaallah, sehingga Allah turunkan tempat ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan hidayah insyaallah. Amin. Dan juga tidak lupa juga memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan sengaja atau tidak sengaja, paham tidak paham, sadar tidak sadar, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus catatan buruknya insyaallah. Dan mendekati tahun baru Islam ini insyaallah menjadi tahun yang terus diberikan keberkahan dalam usaha, dalam kerjaan, dalam rezeki kita, berkah
berkah keluarga kita, berkah tetangga kita, perkumpulan kita dengan keberkahan tahun baru Hijriah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita ini sebenarnya pembahasan yang berkelanjutan dari kajian sebelumnya. Sedikit membahas kajian sebelumnya, sejarah tentang tahun baru Islam itu adanya dari kapan? Kita bahas secara singkat, sejarah tahun baru Islam itu terjadi di tahun 17 Hijriah. Kapan itu? Saat Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, mendapatkan masukan saran dari Abu Musa al-Asy'ari untuk hendaklah umat Islam punya tanggalan sendiri. Kalau tanggalan bulan sudah ada, tapi tanggal tahun yang belum ada. Untuk angka tahun Islam belum ada. Waktu itu rujukannya masih ke Roma, ke Persia dan juga ke Cina. Sampai akhirnya singkat cerita, duduk kumpul dilakukan tahun baru Islam dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah dan ke kota Madinah. Nah, karena itu tahun baru Islam disebut dengan tahun baru Hijriyah. Paling tidak kita umat Islam tahu dari mana asal usul sejarah bisa ada tahun baru Islam. Ternyata di zaman Nabi Muhammad tidak ada tahun baru Islam. Ternyata di zamannya Sayyidina Abu Bakar tidak ada tahun baru Islam. Baru adanya zaman Sayyidina Umar, tapi alhamdulillah tidak ada satupun yang membid'ahkan. Alhamdulillah. Kalau zikir sama-sama ini masih ada yang membid'ahkan. Kalau sholawatan pakai rebana masih ada yang membid'ahkan. Di sini ada? Nggak ada. Kalaupun ada, dulunya membid'ahkan, tapi kedepannya menjadi yang ahli dalam rutin zikir, istighothah dan juga sholawatan insyaallah. Tahun baru Islam gak ada yang protes karena yang mencetusnya Sayyidina Umar bin Khattab. Cita-cita seperti itu terjadinya itu terjadi di tahun 17 Hijriah, tepatnya di bulan Rabiul Awal. Kalau kita mau bahas kenapa penting gak sih kita tahu tahun baru Islam? Penting. Karena di balik ini semuanya hijrahnya Nabi Muhammad. Ini semua terbukanya pelajaran, terbukanya ibadah enak, terbukanya perjuangan. Dan juga karena hijrahnya Nabi Muhammad, Islam bisa sampai ke Asia, ke Indonesia, bahkan sampai ke Papua. Itu barokah daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita meneruskan perjuangannya Nabi Muhammad. Teruskan dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan waktu kita, dengan harta kita bahkan, dan juga dengan anak-anak kita, lanjutkan perjuangan Nabi Muhammad dari nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita. Yang berdagang dengan caranya Nabi Muhammad biar dagangannya barokah. Mungkin yang beli dagangan bapak ibu semua ini menjadi orang Islam ke depannya. Kalau kita bekerja dengan amanah, biar kerjaan kita barokah. Kalau kita berbisnis dengan amanah, biar bisnis kita barokah. Kalau kita masih menuntut ilmu, belajarlah yang sungguh-sungguh karena Allah, agar ilmu kita manfaat untuk dunia dan akhirat kita, dan juga ilmu yang barokah. Kalau bapak-bapaknya kerja, ibu-ibunya ibu rumah tangga, jadilah ibu yang penuh dengan keberkahan dengan sunnahnya Nabi Muhammad, biar keluarganya makin banyak anak-anaknya, makin banyak rezekinya, makin barokah keluarga anak-anaknya, sukses jadi orang kaya dunia dan akhirat insyaallah. Amin. Gas terus insyaallah. Ya, ibu sih punya anak banyak. Terusin lah, terusin. Siap. Kalau ngomongnya, pokoknya intinya dengan hijrahnya Nabi Muhammad ini menjadi sebab juga langkah kita untuk hijrah menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu singkat cerita tentang sejarah dari mana tahun baru Islam itu ada. Kemudian juga penempatan bulan itu di bulan Muharram di setiap tahunnya. Kenapa? Ide juga sangat masukan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib di tahun itu kebetulan baru saja melaksanakan ibadah haji, dan orang yang
yang tidak berbicara kotor, tidak banyak komplain, tidak banyak protes, tidak ikut bikin gaduh. Yang haji seperti itu Rasulullah menyampaikan pulang dari haji bagaikan anak yang baru dilahirkan ibunya. Maka dengan maksud tersebut dia seakan membuka safha jadidah atau buku catatan yang baru. Buku catatan yang baru itulah yang dijadikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib saran masukan ide. Kalau saya baru selesai melaksanakan ibadah haji, juga mendoakan semuanya, dan orang yang berangkat haji pasti diampuni dosanya seperti anak yang baru dilahirkan ibunya. Dan beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapatkan didikan dari Nabi Muhammad, setiap berangkat haji jangan pernah melupakan doa untuk semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan karena itu Sayyidina Ali punya masukan, bagusnya bulan pertama di tahun baru itu adalah bulan Muharram, karena alasan agar kita membuka lembaran yang baru, agar kita memulai kehidupan yang baru. Bukan hidup yang lama ditinggalkan, tapi kehidupan yang kita jalankan sekarang diperbaharui niatannya agar lebih baik lagi. Ditambah lagi semangatnya biar lebih dekat sama Allah lagi. Diperbanyak pikirnya lagi sama Allah. Banyakin lagi sholawatnya sama Rasulullah. Banyak lagi sholat jamaahnya. Banyak lagi hadir majelis ta'limnya. Banyak lagi kegiatan-kegiatan baiknya, agar kita memulai tahun baru Islam di bulan Muharram dengan amalan-amalan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, juga dikatakan satu-satunya bulan yang dinisbatkan kepada namanya Allah hanya bulan Muharram. Maka bulan Muharram itu disebut juga Syahrullahil Muharram, bulannya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ada yang menyampaikan pendapat bahwasanya ini memang sudah menjadi kebiasaan yang disampaikan sama Nabi Muhammad. Bulan itu saat diajarkan disebutnya pertama kali disebut dengan bulan Muharram. Dan juga ada yang menyampaikan bulan Muharram dijadikan menjadi bulan pertama karena niatan atau azam untuk keluar hijrah ke kota Madinah itu mulainya dari bulan Muharram. Kalau geraknya Nabi Muhammad dari bulan Safar. Kalau sampainya di kota Madinah itu bulan Rabiul Awal, dan tepatnya hari Senin di tanggal 12 atau ada riwayat mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Saat itu satu kota Madinah, Muslim, Yahudi semuanya menyambut kedatangannya Nabi Muhammad. Dan kalau mereka menyambut kedatangannya Nabi Muhammad, bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad, sampai semua ngasih hadiah untuk Nabi Muhammad. Ada yang ngasih hadiah kurma, ada yang ngasih hadiah onta, ada yang ngasih hadiah kuda, ada yang ngasih hadiah tanah. Sayyidina ibunya Anas bin Malik gak punya harta apa-apa, dia berikan anaknya untuk khidmah dengan Nabi Muhammad. Saking cintanya sama Nabi Muhammad, dia gak punya harta, punya cuma anak lanang, anak kecil umur 10 tahun. Ya Rasulullah, semua orang kasih hadiah, saya tidak punya apa-apa. Yang saya punya cuma anak laki-laki saya umur 10 tahun masih kecil. Saya kasihkan anak ini hadiah biar khidmah ngabdi di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Tugasnya apa? Bawa sendal. Tugasnya apa? Bawa tongkat. Tugasnya apa? Bawa siwaknya Nabi Muhammad. Tugasnya cuma membantu saja Nabi Muhammad. Tapi Sayyidina Anas bin Malik betul-betul belajar langsung dari kesehariannya Nabi Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik itu paling tahu. Makanya kalau Sayyidina Anas bin Malik kalau salaman sama Nabi Muhammad, itu salamannya ciumnya tangannya dibolak-balik, ditaruh lagi tangannya Nabi Muhammad di kepalanya, diusap tangannya Nabi Muhammad di kupatnya Sayyidina Anas bin Malik. Yang lain tanya, Anas, ini apa ini? Ini barang apa ini? Kita ada yang salaman sama ulama itu sampai kita minta tangannya usap-usap ke kepala, nggak ada. Sayyidina Anas bin Malik salaman begitu sama Nabi Muhammad. Kenapa Anas? Saya merasakan kelembutan yang sangat lembut dari telapak tangannya Nabi Muhammad. Kalau mau salaman dia salaman berpegang, taruh di kepala, taruh di dada.
Anas bin Malik mengajarkan arti barokah dengan tangannya Nabi Muhammad. Karena semua orang ngasih hadiah, jadi semua orang tuh menyambut acara besar-besaran di kota Madinah bulan Rabiul Awal, bukan hanya saat lahirnya Nabi Muhammad, tapi saat datangnya Nabi Muhammad di kota Madinah itu juga di bulan Maulid. Dari dulu di kota Madinah tidak ada sahabat yang mengatakan, waduh ini syirik nih, bisa bid'ah nih. Orang Madinah dulu tuh pakai, bahkan ibu-ibunya yang keluar. Jadi yang qasidah, yang baca rebahan ibu-ibunya. Bagaimana ibu-ibu? Pukul gendangnya di depan wajahnya Nabi Muhammad. Apa ucapannya? Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Ibu-ibu yang pukul rebananya, Masya Allah, pukul rebana dengan qasidah yang disambut Nabi Muhammad satu kota Madinah. Bahkan Sayyidina Salman Al-Farisi itu yang menjadi pembantu di kebunnya Yahudi, kebun kurma Yahudi, ikut membantu untuk menyambut dan memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad. Yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, semuanya berusaha menyambut Nabi Muhammad SAW. Jadi sampainya Nabi Muhammad itu di bulan Rabiul Awal, keluarnya dari kota Mekah itu di bulan Safar, tapi niatannya untuk hijrahnya diri Nabi Muhammad itu di bulan Muharram. Karena sebelumnya ada orang-orang yang diutus Nabi Muhammad hijrah ke kota Habasyah, sekarang disebut dengan Ethiopia. Ada juga yang berangkat hijrah juga ke kota Madinah sebelum Nabi Muhammad. Karena itu sepakat para sahabat, bukan ulama, sahabat sepakat dijatuhkannya bulan pertama di setiap tahunnya adalah bulan Muharram. Dan alasan tujuannya para ulama ini yang sekarang membahas. Maka ada baiknya kalau akhir tahun bulannya bulan mulia, yaitu bulan haji, bulan Dzulhijjah, ditutup kehidupan selama 1 tahun kita, catatan 1 tahun dengan bulan yang mulia, manfaatkan ibadah dengan ibadah yang mulia, biar 1 tahun sebelumnya diampuni sama Allah, memulai kehidupan baru dengan catatan baru, berharap bulan pertama, bulan yang dimuliakan Allah, biar kita bisa menjadi mulia setelah bulan Muharram, setelah bulan Safar, setelah bulan Rabiul Awal. Sepanjang hidup kita bisa menjadi mulia jika memuliakan bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Muharram. Karena itu bulan Muharram bulan yang sangat luar biasa. Dan kalau biasa istilah di beberapa daerah berbeda-beda. Ada yang mengatakan tahun baru Islam dengan tahun baru Hijriah, karena memang tahunnya ditentukan saat hijrahnya Nabi. Ada juga yang menyampaikan bulan Muharram itu apa sih di Jawa disebutnya satu syuro. Ya. Biasa dengan ibadah juga ya. Bazar kita halil dengan puasa. Belum lagi 10 Asyura-nya dianjurkan untuk pikiran, tahlilan, yasinan, baca sholawatan semuanya dengan berpuasa tentunya di bulan di tanggal 10 di bulan Muharram. Jadi secara singkat tentang tahun baru Islam dan juga tentang bulan Muharram, kenapa berada di awal tahun. Paling tidak kita kan umat Islam tahu sejarahnya. Jangan tahunya sampai Januari, Februari, Maret, April. Boleh kalau itu boleh, karena dunia pakai tanggal itu. Tapi jangan sampai kita tahu tanggal itu untuk semua urusan, kita lupa sama bulan yang diciptakan Allah. Bulan itu 12 dari Allah. Kalau Masehi dulu bulannya 1 tahun cuma 10 bulan. Artinya rugi 2 bulan dia. Cepat umurnya. Jadi umur 25 kalau 25 tahun dikurangi 2 bulan
ribuan bulan. Bulannya dibikin sama raja setahun 10 bulan. Tahunnya pas setiap tahun pun bulannya berbeda-beda. Ada tahun pertama, tahun ini bulannya bulan Maret. Besoknya lagi ganti lagi bulan Juli. Besoknya lagi ganti lagi bulan Celsius namanya, diganti menjadi Agustus. Diganti lagi dari bulan Februarius. Sekarang menjadi bulan Februari. Dan disitulah dibebaskan untuk melakukan hubungan seksual bebas kanan kiri, belakang, depan, laki-laki, perempuan, laki perempuan, pokoknya bebas, tidak ada halangan. Lambung sama karbo aja boleh kok. Dulu di zaman kerajaan Romawi dulu, Julius Caesar 45 tahun sebelum Masehi, tahun 45 sebelum Masehi, sampai mulai perpindahan kerajaan Romawi, diklat menentukan agama kerajaan dulu ada dua, ada dewa, ada Kristiani. Dulu ada dua, sampai akhirnya diresmikan. Dewa-dewanya sudah mulai mungkin sudah terlalu tua kan, kalau dewa-dewa sudah bisa tidak bermanfaat. Jadi kembalilah mereka kepada agama Kristiani, karena memang Kristiani dulu itu memang punya pasukan-pasukan yang sangat kuat. Ini tarikh sejarah daripada tahun Masehi, disebutkan di detail lengkap oleh Profesor Dr. Ahmad Syauqi, salah satu ulama besar tentang ilmu tarikh atau sejarah. Karena itu kita bisa katakan kalau bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal itu yang menciptakan Allah. Tapi kalau Februari, Januari yang bikin siapa? Raja-raja Romawi. Kemudian kalau bulannya Allah sifatnya tetap paten pasti. Makanya kalau tanggal 13, 14, 15 orang biasa menyebutnya dengan Ayyamul Bid. Apa itu Ayyamul Bid? Bulan purnama dalam keadaan putih terang benderang. Pasti. Kalau 13, 14, 15 Januari, Februari, Maret berubah-ubah. Sekarang bulan Masehi bulan tanggal berapa nih? 15 Juli. 15 Juli. Bulannya purnama enggak? Enggak. Tapi kalau 13, 14, 15 setiap bulan yang diciptakan sama Allah itu pasti bulannya purnama. Beda Pak, Bu, kalau bulan yang bikin Allah mah beda sama bikin manusia. Betul nggak? Nah, kalau bulan yang dibikin Allah, tapi kita nggak boleh menghina tanggalannya mereka, karena mereka punya keyakinan yang dianggap betul. Hormati keyakinan mereka. Kita boleh tahu, boleh sekedarnya saja. Jangan sampai kita mengetahui hal yang dibikin sama Raja Romawi dengan keuskupannya di akhir setelah dia menjadi agama resmi di Rom, mereka baru menentukan kalau tahun barunya pindah ke Januari. Loh, dulu tahun barunya bukan Januari, bukan Maret dulu. Karena menurut mereka lahir di Isa Al-Masih di Maret. Tiba-tiba ada perubahan kekinian, lahir di Isa Al-Masih menurutnya tanggal 25 Desember. Kekiniannya dimulai lagi, enggak, ada yang berbeda tempat, ada yang bilang Desember, ada yang bilang di bulan Januari. Intinya ada banyak perubahan karena wajah yang meletakkan masih manusia. Lah kalau Allah yang meletakkan tidak mungkin ada perubahan. Sifatnya pun kekal, tetap abadi. Kenapa demikian? Ya memang dari zaman Nabi Adam Muharram sudah ada. Sebelum diciptakan langit bumi Nabi Adam sudah ada. Tanggal Muharram sudah ada, Safar sudah ada dari dulu. Jadi paling tidak kita umat Islam jangan sampai terlalu buta dan tuli dan juga bodoh dengan bulan-bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa sih amalan di bulan Muharram? Kalau sudah mulai masuk amalan di bulan Muharram, ini ada beberapa kelompok yang sensitif. Gak ada ajarannya di Nabi Muhammad. Baca doa kalau ulama-ulama biasa kiai kita baca doa akhir tahun, baca doa awal tahun. Sejak kapan Nabi Muhammad baca doa awal tahun akhir tahun? Betul nggak? Betul kan? Nggak boleh baca begitu. Lah ini cuma pikirannya ulama mengada
saja. Iya Pak, kalau zaman Nabi doanya bukan cuma awal akhir tahun. Setiap hari kakinya bengkak untuk berdoa, setiap hari menangis untuk berdoa, setiap hari ngangkat tangan untuk berdoa, setiap hari sujud itu berjam-jam untuk berdoa. Sampai Siti Aisyah pernah ngelilingi telapak kakinya Nabi. Kenapa ngecek masih hidup atau sudah menikah? Saking lama loh sujudnya Nabi. Itu setiap hari, setiap saat. Lah itu kalau mau ikut sunnah doa kayak Nabi begitu. Bisa Pak? Yang mengatakan baca doa awal tahun akhir tahun, saya juga nggak pernah. Saya pikir nggak pernah doa sampai nangis setiap hari, bengkak kaki sampai berdiri sholat pernah. Ya karena itu kita gampang-gampang aja. Ulama Indonesia memang paling istimewa. Cari amalan yang tepat, bulan akhir Hijriah, bulan awal Hijriah. Doa di awal bulan, di akhir tahun, sama doa di awal tahun. Ya semua doanya diajarkan sama Nabi Muhammad. Doa minta kebaikan, keselamatan, itu doa selamat sebetulnya. Diajarkan, cuma pertempatannya saja yang dilakukan sama Nabi, tapi bukan berarti semuanya salah. Nabi Muhammad pernah pakai peci putih, pernah pakai peci hijau, pernah pakai warna merah, pernah pakai warna hitam, pernah tidak pakai songkok, pernah. Nabi Muhammad melakukan banyak hal dan banyak juga tidak melakukan banyak hal yang kita lakukan. Contohnya, Nabi Muhammad pakai celana seperti bapak-bapak? Enggak. Terus yang pakai celana dosa atau tidak? Tidak. Oh beda Ustaz. Kalau untuk ibadah sama bukan ibadah itu berbeda. Oh sejak kapan ada perbedaan hidup kita ini? Hidup kita ini, kerja kita, menikah, punya anak, aktivitas apapun untuk ibadah. Loh bapak-bapak, ibu-ibu kalau kerjanya niatnya untuk Allah, pahalanya berbeda. Ngojek untuk dapat nafkah, kuli bangunan untuk cari nafkah, untuk bisa membiayai keluarga, diajarkan sama Nabi Muhammad. Jadi nggak ada kehidupan kita sehari-hari yang lepas dari ibadah. Tidur aja bisa jadi pahala ibadah, betul? Tapi Ustaz kalau tidurnya ngorok, nggak apa-apa, ibadah. Yang penting sebelum tidur baca doa, bukan sebelum tidur melihat nih. Paham? Nanti mau tidur tiktokan dulu, mau tidur guys, terus pakai kepala goyang-goyang, terus buka. Ya nggak begitu. Tidur baca doa, tidurnya kita dianggap ibadah, karena itu bangunnya gampang. Paham? Nah kalau tidur yang tiktokan bangunnya subuhnya jam 8. Paham? Kalau tidur ibadah bangun tanpa alarm handphone pun bangun. Tapi kalau tidurnya tiktokan dulu sebelum tidur, dia ada alarm pun, itu alarmnya istilahnya basoka lagi, bom atom tetap. Lain kalau tidurnya untuk ibadah. Saya tidur biasa nanti bangun subuh. Jadi nggak ada ceritanya kehidupan kita di dunia ini dibedakan. Oh ini ibadah, ini bukan ibadah. Enggak, pakai celana ibadah enggak? Ibadah untuk menutup aurat itu ibadah. Kerja ibadah bukan? Ibadah. Sejak kapan Nabi Muhammad pisahkan kerja bukan ibadah itu cari nafkah urusan dunia? Enggak. Urusan dunia kita pun kita jadikan akhirat. Jadi tidak ada ceritanya. Oh kalau ibadah harus ikutin Nabi, nggak dikerjakan Nabi itu tidak ada cerita seperti itu. Baru aja nih dunia nih. Zaman-zaman now nih sesama Islam kafir. Bid'ah, habis bid'ah naik pangkat, syirik, habis syirik kafir. Astagfirullahaladzim. Yang disyirikin siapa yang baca tahlilan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak pernah dilakukan sama Nabi tahlilan. Waduh. Terus bid'ah, terus neraka. Baca la ilaha illallah loh neraka. Padahal Nabi Muhammad mengajarkan apa? Kuncinya surga la ilaha illallah. Nah terus kalau kita baca Ya Rabbi salli ala
baca, Afrika dibaca, di Arab dibaca, di semua negara, di Amerika sekarang baca karena Bibil Mustafa Balil Ramosi dan Novelana ya Osi al-Tawri di mana-mana baca. Ada kelompok kecil tak boleh, nanti nggak pernah baca. Iya, ada alasannya. Ya begitulah keadaan. Jadi kalau kita membicarakan amalan-amalan di bulan Muharram, yuk kita sekarang main dalil. Ayo dah. Nabi Muhammad menganjurkan amal baik kapanpun, dimanapun, waktunya kapanpun, beramal baik. Itu poinnya. Maka yang dianjurkan sama Nabi Muhammad, hadis dari riwayat Imam Muslim, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Itu yang pertama. Hadis Nabi Muhammad SAW. Afdhalus sholati ba'da sholatil fardhah sholatul lail. Salat yang paling baik setelah salat 5 waktu adalah salat di malam hari. Apa itu? Tahajud. Apa itu? Witir. Apa itu? Salat hajat. Apa itu? Salat tasbih bisa. Apa itu? Salat istikharah paling mantap waktunya di malam hari. Kemudian juga dikatakan bulan Muharram amalan anjurannya adalah tentunya dengan banyak berpuasa, khususnya di tanggal 10 Muharram atau kita sebut dengan hari Asyura. Dulu orang jahiliyah puasa, orang Yahudi puasa tanggal 10 bulan Muharram. Yahudi juga tahu ada tanggalan. Bahkan Yahudi zaman dulu pakainya Muharram Safar. Kenapa? Nabi-nabi terdahulu pakainya bulan itu. Tapi kalau sekarang saya tahu masih dipakai nggak Muharram? Nggak lagi kayaknya. Sama Yahudi dipakai nggak? Kalau Yahudi dulu di kota Mekah, di kota Madinah pakai Muharram, Safar, Rajab, Rabiul Awal pakai, Ramadan pakai dia. Zaman jahiliyah begitu sampai akhirnya orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Asyura dulu di kota Mekah puasa. Di kota Madinah mereka melihat Nabi Muhammad sudah tuh orang Yahudi puasa. Ditanya kenapa puasa? Ini hari diselamatkannya Nabi Musa dari Fir'aun. Maka kami berpuasa sebagai wujud syukur kami kepada Allah yang telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Kalau begitu kata Nabi Muhammad, kami lebih pantas bersyukur untuk selamatnya Nabi Musa. Kita puasa juga dan bedakan puasanya umat Islam dengan puasanya Yahudi. Kita tambah sehari sebelumnya 9-10 puasanya. Mau puasa dari tanggal 1 Muharram boleh? Cakep, bagus. Puasa apa Ustaz? Bebas, mau puasa apa aja. Yang penting itu sudah puasa sunnah di bulan Muharram. Paham? Kemudian ditambah agak malam sedikit berapa ya? Gas atau gas? Ini ibu-ibu tenang Bu, ada poin khusus untuk kemakmuran ibu-ibu di rumah. Pokoknya senang. Ya, puasa sangat dianjurkan. Kemudian yang juga ditentukan juga dianjurkan. Kenapa sih puasa? Kenapa dianjurkan di puasa Asyura hari 10 tanggal 10? Kalau 1 Muharram kapan jatuhnya? Insya Allah hari Rabu besok. Hari Rabu, jadi kalau malam Rabu karena pergantian hari itu kan dalam Islam itu terbenamnya matahari waktu maghrib. Jadi banyak ulama baca doa selamat akhir tahun di sebelum maghrib. Nanti setelah maghrib, sholat sunnah. Setelahnya baca doa awal tahun. Biasanya juga ada yang tambah dengan yasinnya juga. Maka dikatakan puasa Asyura apa sih pahalanya? Nabi Muhammad ditanya, jawabannya ampunan orang tersebut 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya diampuni dosanya. 1 hari puasa diampuni dosa 2 tahun. Kita tidak tahu hidup sampai tahun ke depan, tapi dengan puasa di hari Asyura
belum sampai tahun depan pun 1 tahun sudah diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga ulama menyampaikan yang mau panjang umur jangan tinggalkan puasa 10 Muharram, karena sudah dijamin hidup sampai tahun depannya lagi. Yang mau dosa diampuni sama Allah puasa Muharram. Jadi insya Allah siap semua puasa Muharramnya. Insya Allah. Kemudian juga istighfar sangat dianjurkan, karena Nabi Muhammad dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Fa inna fihi yawman taqallahu fihi 'ala qaumin wa yatubu fihi 'ala akhirin." Nabi Muhammad berpesan, di bulan Muharram Allah memberikan ampunan banyak kepada kelompok-kelompok dan juga memberikan ampunan kepada kelompok yang lain. Maka banyak-banyak bertaubat agar kita diampuni sama Allah. Amalan yang kedua sangat dianjurkan untuk istighfar. Kemudian juga sedekah. Rasulullah menyampaikan hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr, diriwayatkan oleh Abu Musa, "Man shoma Asyura fa ka'annama shoma sana, wa man tasaddaqa fihi fa ka'annama tasaddaqu sana." Yang puasa hari Asyura dihitung kayak orang yang puasa 1 tahun. Yang sedekah di hari Asyura itu kayak sedekahnya 1 tahun. Masya Allah. Jadi kalau sedekah pas hari Asyura, mulai dari tanggal pertama tanggal 1 Muharram, jenengan soal misalnya di sini contohnya bikin buka puasa bersama, sedekah Rp50.000. Rp50.000 sedekah di hari Asyura, dicatatnya sama malaikat 1 tahun berturut-turut 50.000 setiap harinya. Masya Allah. Mau sedekah kira-kira? Walaupun sedikit, setiap hari selama 1 tahun dihitung sedekah di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagiannya ibu-ibu didengar Bu. Bu dengar Bu ya. Bagiannya ibu-ibu ingatkan, catat baik-baik, diingatkan dari hari ini sampai nanti tanggal 10 Muharram, sebelumnya diingatkan betul-betul banget, karena penting banget. Apa itu? Rasulullah menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Man ausa'a 'ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura awsa'allahu 'alaihi sa'iri sanadihi." Barang siapa yang memberikan uang jajan lebih kepada istri, yang ngasih uang jajan lebih kepada keluarga atau anak, maka Allah luaskan rizki suami sepanjang tahun. Bapak yang punya utang banyak, monggo tanggal 10 Muharram sedekah sama istri. Enak? Cocok? Catat, garis bawahin, pasang status dari sekarang sampai hari kiamat. Ya, loh yang belum punya istri, gimana deh yang belum punya istri sedekah sama pacar aja boleh? Jangan. Tidak boleh, dosa itu, nggak boleh. Kemudian belum punya suami, belum punya istri, boleh kita sedekah sama istrinya orang lain? Boleh. Nggak boleh. Ya. Terus ibu-ibunya pas kebetulan ada yang janda atau belum menikah, dia minta dinafkahi sama suaminya orang lain, boleh? Tidak boleh. Pokoknya dari suaminya masing-masing ya. Jangan sampai tukar. Bapak-bapak juga tinggal kesempatan Bu, ya sudah. Saya pengen luas rezeki ini, bukan cuma istri. Ada tetangga itu kesian janda suaminya tidak ada. Aduh Abu Nawas, stop. Stop Abu Nawas ya. Jadi bapak, ibu juga ingat 10 Asyura kasih uang lebih. Kalau masih ada ibu, kasih juga ke ibunya. Itu barokahnya luar biasa. Kalau punya mertua, kasih ke mertuanya, barokahnya luar biasa. Kalau kita orang yang sulit ekonominya, berikan walau sedikit saja. Cinta kasih dan juga mengharapkan luasnya rezeki sepanjang tahun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih muda-mudi, jangan pakai kasih coklat atau apa-apa sama pacarnya ya. Ini ada yang pacaran di sini.
Dan pacaran mudah-mudahan putus. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Paham? Nanti intinya ibadah, amal ibadah apapun di bulan Muharram, khususnya tanggal 10 Muharram itu sangat mulia. Insya Allah mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini, waktu juga sudah larut, mudah-mudahan bermanfaat. Persiapkan diri kita untuk mendapatkan nafkah atau pemberian banyak dari Allah. Mudah-mudahan memudahkan kita untuk beramal ibadah netas di bulan Muharram insya Allah. Tahun baru ini menjadi tahun yang baru untuk kehidupan kita lebih baik lagi insya Allah. Ditambah lagi rezeki kita insya Allah. Luaskan dibikin berkah rezeki kita insya Allah. Keluarga semakin sakinah, bertambah harmonis, bertambah sakinah mawaddah warahmah, bertambah rezekinya, bertambah sehatnya, bertambah imannya, bertambah amalannya, bertambah juga anak-anak keturunannya, dan menjadi soleh-soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Dan juga tentunya nanti kita akan ini waktu bersamaan bertepatan juga dengan ulang tahunnya Ananda Mishari dan juga kelahiran keluarga besar Muhammad sama bulan kompak. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga berkah buat kita yang lahir semuanya. Amin. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad SAW. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ala su'ud wa darajat al-amlak wa 'inda al-wati bi tasbih al-fala subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah wa la Muhammad